Halo, Bolo. Rama. Bayu bang. Rama. Iki cekelan lho sumpah. Kak opo wis. Yo Ilur, bertemu lagi di lain pendakian. Di pagi yang cerah, selepas packing ringan di kediaman Roni, kita kemudian berangkat menuju sebuah bukit sekaligus gunung di daerah Mojokerto. Pendakian ke dua puncak sekaligus. Kali ini ditemani Aris, teman sewaktu sekolah dasar, serta temannya yaitu Bayu Nanda yang akrab disapa Nanda. Bentar, isi angin dulu. Lanjut tancap gas menuju base camp yang ternyata bersebelahan dengan base camp Putuk Siwur. Kita berhenti sejenak di sebuah warung yang tidak jauh dari base camp untuk melengkapi logistik. Lokasi base camp jelas di Google Maps, tapi kita sedikit kesulitan karena ternyata masuk sebuah gang. Parkiran terpantau penuh, tidak heran sebab kita mendaki bertepatan dengan libur panjang. Base camp masih harus turun ke bawah, di mana saat menuju ke sana kita disambut lagi oleh seekor ular kayu melintas tepat di bawah langkah kaki Aris. Aku tidak sempat merekam karena kejadiannya begitu cepat. Yo Ilur, bertemu lagi di lain pendakian. Dan kali ini kembali mendaki, kembali ke alam. Jadi kita akan mendaki ke bukit Putuk Gragal. Jadi ini kita berangkat berempat. Itu ada Mas Roni, Aris, teman SD ku dulu, sekarang stay di Blitar sama temannya. Pendakian santai. Sekarang jam 11.34, kita baru mulai berjalan setelah registrasi. Estimasi pendakian 2 jam nyantai. Ya mungkin kita 3 jam lah ya. Ini cuaca mulai mendung karena kira-kira ini di Malang ya. Ya Malang sama Mojokerto kan dekat ya. Sekitar jam 12 ke atas itu sering mendung. Kadang hujan, kadang enggak mesti. Semoga aja ini enggak hujan sampai atas. Target kita ngecamp di pos 4. Di sana dekat mata air, jadi aman lah. Untuk pendakian kali ini kita akan menuju ke dua puncak, Seven Summit Mojokerto, yaitu Putuk Gragal sama Bidadari. Jadi nanti tergantung situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan kita nyore di Putuk Gragal, besok paginya summit lagi ke Bidadari. Alasan disebut bukit sekaligus gunung karena memiliki dua puncak, yaitu Bukit Putuk Gragal dan Gunung Bidadari, yang masuk dalam daftar Seven Summit Mojokerto. Entah dari mana awal mula tercetus Seven Summit Mojokerto. Biarkan saja. Dari base camp, kita hanya perlu mengikuti aliran air yang bersumber dari air terjun, mengalir sampai ke desa dan memenuhi kebutuhan air di sana, sehingga bisa diminum sekalian mengisi botol. Di bawah itu ada air terjun Cakung, iya Cakung kalau nggak salah. Tadi di Gapura itu ada tulisannya ke bawah. Ini kita lewat atasnya, jadi belok kanan. Atasnya Coban. Seger sih, bening airnya, mantap ini buat kece apa ya, main air.
Setelah melewati jembatan bambu di atas aliran air terjun, jalur sedikit menanjak, lalu sampailah di pos 1. Jam 12 pas kita sampai di pos 1 di ketinggian berapa ya? Di ketinggian 970 mdpl. Tadi kita start di basecamp, nggak tahu sih, nggak ngecek jalur, mulai menanjak tipis-tipis, vegetasi juga lumayan lebat ini. Sejauh ini hanya kita yang bawa carrier, kebanyakan tektok sih. Tadi info orang basecamp juga nggak ada yang ngecamp, full tektok. Jadi mungkin ya kita akan ngecamp cuman satu tenda di gunung privat. Jam 12.46 sampai di pos 2 tanjakan Opo, dan di sini ada percabangan. Untuk yang ke kanan itu lebih terjal, tapi yang ke kiri ya sama nanjaknya, cuman nggak seberapa terjal. Nah, ini bisa kelihatan dari sini langsung hampir 90 derajat. Mungkin kita akan lewat ke kiri, nanti pulangnya lewat yang itu. Bagaimana Mas Roni? Aman? Aman. Mbak Nanda? Pergantian pemain, tas dibawa Mbak Nanda. Mas, aku yang lepas. Riz, aman Riz? Bismillah. Tanjakan ini Riz. Kiri ya. Kiri oke. Tanjakan Opo, yang artinya tanjakan apa. Terserah kamu menyebutnya apa, karena tanjakan ini memang terjal. Mendaki gunung bukan perihal angka ketinggiannya. Tinggi bukan berarti terjal, dan rendah bukan berarti landai. Karena meskipun terbilang rendah, jalur gunung ini tidak bisa dianggap remeh. Jam 13.13 sampai di pos 3 hutan Genjret ya. Pos 3 kita istirahat sebentar. Tadi setelah melewati tanjakan Opo, istirahat sebentar di pos 3 ketinggian 1110 mdpl. Mantap. Pos 3 bagaimana Mas Aris? Opo. Ron? Siap. Pak Nanda pos 3 Pak Nanda. Lunyu. Wah, gila sih. Tapi dikit lagi pos 4. Semangat. Bismillah sih, Mas. Bismillah. Yuk bisa yuk pos 4. Di pos 3 untuk pohon-pohon banyak bambu ya yang sebelah kanan. Ini kalau angin kencang, suasana sepi, wah serem ya. Bunyi-bunyi misterius. Ini pos 4 nggak jauh lagi sih, dari peta itu dekat banget. Nanti kita akan ngecamp di pos 4, mungkin atasnya sedikit kalau bisa. 300 meter lagi sampai puncak untuk gagal. Untuk cuaca masih berkabut, tidak ada tanda-tanda senja. Menuju pos 4, mesti melewati tanjakan licin yang minim pijakan. Pelan-pelan, jangan lupa pegang erat tali yang sudah tersedia.
Di tengah perjalanan menuju pos 4, gerimis mulai datang, tetapi vegetasi masih lebat, jadi masih aman lah, masih nggak perlu banget pakai jas hujan. Ini dikit lagi pos 4, sampai di pertigaan antara pos 4 sama Puncak Bidadari. Istirahat bentar, menikmati kabut. Mantap. Belok kiri nanti saja. Biarkan rasa penasaran tetap tersimpan. Fokus ke pos 4 saja dan bergegas mendirikan tenda, sebab cuaca mendung. Antisipasi bila turun hujan. Jam 13.50 kita sampai di pos 4. Pos 4 di ketinggian 1220. Ini ada 4 tenda, berarti info yang di base camp itu miss ya. Tadi katanya nggak ada yang camp, ternyata sampai sini ada 4 tenda. Ini ya lumayan ramai sih, tapi untuk area cukup luas. Mungkin kita akan sedikit naik lagi, cari tempat yang agak sepi biar syahdu. Apalagi ini ada kabut-kabut manja, wah cocok ini. Oke lah, mantap. Di tengah kabut syahdu yang menenangkan, lokasi sudah ditentukan. Tenda mulai digelar. Ingin menghadap ke sana atau ke sana menjadi perdebatan kecil. Tak masalah, karena disitulah letak keseruannya. Yang penting sama-sama enak. Oke, sekarang jam 14.53. Kita berada di camp 4 camping. Tenda sudah berdiri dengan rapi dan kokoh. Dan ini Chef Roni sudah beraksi dengan nesting dan kompornya. Ron, aman Ron? Aman. Mas Aris, bagaimana pendakian kali ini? Telek. Iya ke mas. Bagaimana pendakian kali ini? Apakah lebih berat atau bagaimana? 4 kali bokong nih. 4 kali ini bokong sumpah. Untuk Mbak Nanda yang Mbak baru yang perdana, bagaimana tanggapannya? adem. seru ademnya entuk adem. Mbak Nanda udah dewi lah. Tembak loh. Mbak sama. Nah ini peta gitu. Masalah petanya. Jadi kita berada di camp 4. Nanti summit kurang lebih 40 menitan ke Putuk Gragal. Tapi tadi info dari base camp bisa lintas sekitar 10 menit. Ini di sebelah kita pas ada jalur ke Coban. Tapi aku nggak minat sih ke Coban. Bagaimana kalau Mas Aris? No. Popo. Minat ke Coban Aron? Aduh apa? Oh iya ini. Cara ora? Enggak cara. Ini sebelah kanan nih. Enggak cara Mas, enggak cara enggak sih. Sebelah kanan mudun. Enggak cara wis males. Udah itu aja. Kayaknya Mbak Nanda kate budal dhewe. Enggak. Kena muncake wis. Puncake. Ada lah. Nyantai dulu kawan. Jadi sepertinya akan ada perubahan rencana. Rencana kita
bergantung pada kondisi lapangan juga ya. Ini kondisinya masih berkabut dan ini sudah jam 15.11. Rencana awal habis asar kita summit, tapi kayaknya nggak bisa karena berkabut. Ini antisipasi hujan aja ya, karena tadi sepanjang perjalanan gerimis reda gitu. Mungkin besok pagi kita akan summit, mungkin langsung ke Bidadari dulu, terus lintas ke Putuk Bragal, ngejar sunrise ya, meskipun tak perlu dikejar sih sebenarnya, cuman momen aja. Ini mulai gerimis lagi. Untuk suhu masih nggak terlalu dingin sih, sejuk gimana gitu ya, syahdu lah pokoknya. Ngopi-ngopi sambil menikmati kabut gitu, mantap itu. Berkegiatan di alam memang harus siap dengan segala kondisi, sebab kejutan bisa datang secara tiba-tiba. Ini teman-teman